Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Now You See Me Chapter 2. Now You See Me Chapter 2 masih bercerita tentang pesulap yang disebut dengan 4 penunggang kuda yang terdiri atas Daniel, Merritt, dan Jack. Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Diceritakan di New Jersey tahun 1984. Seorang pesulap yang bernama Lionel Shrike mencoba melakukan aksi yang sangat berbahaya. Disaksikan anaknya dan ribuan penonton, dia akan masuk ke dalam brankas besi yang sangat tebal. Lalu dia pun dimasukkan kemudian dilempar ke dalam danau. Waktunya hanya 5 menit untuk bisa membebaskan diri. Bradley yang saat itu sudah menjadi seorang magic debunker meragukan tentang aksi Lionel. 5 menit sudah berlalu dan Lionel tidak pernah kembali muncul. Bradley tua saat ini di penjara setelah dia dijebak oleh Rhodes dan 4 pesulapnya karena berusaha membongkar kejahatan mereka. Dia berjanji akan membalaskan dendamnya mata dibalas mata. Di sebuah lokasi tersembunyi, Daniel Atlas datang dan hendak menemui sosok sang mata. Namun di sana dia hanya mendengar suaranya saja. 4 pesulap termasuk dirinya yang disebut sebagai penunggang kuda mendapat misi baru. Dan pimpinan mereka yaitu Dylan Rhodes akan menjelaskan rencananya. Dan Daniel dihasut untuk menggantikan posisi Rhodes. Di ruang departemen kehakiman, Rhodes datang menemui rekan rivalnya yang bernama Cowan dan pimpinannya adalah seorang wanita bernama Natalie. Rhodes mencoba meyakinkan bosnya ini bahwa dia ingin mengambil kembali kasus penunggang kuda, terlebih dia mendapatkan petunjuk untuk menangkap mereka. Namun sepertinya itu tidak membuat bosnya puas. Ketika Daniel kembali ke apartemennya, tampak seorang wanita yang berada di sana sedang santuy hingga dia menunjukkan trik sulapnya kepada Daniel. Wanita ini bernama Lula dan mengaku telah diizinkan oleh sang mata untuk menggantikan Henley yang sudah keluar dari kelompok penunggang kuda. Setelah mendapat panggilan dari Rhodes, mereka berempat berkumpul di sebuah lokasi. Rhodes menjelaskan tentang perusahaan Okta dan CEO-nya yang playboy bernama Owen Case dan temannya bernama Walter telah meninggal setahun yang lalu. Perusahaan itu akan meluncurkan ponsel generasi berikutnya dan begitu ponsel ini sampai ke masyarakat, mereka akan menjual informasi penggunanya ke pasar gelap. Dan misi mereka adalah membajak acara itu. Dalam acara peluncuran itu, tim mulai beraksi. Jack menyamar menjadi petugas keamanan sedangkan Daniel menjadi pelayan. Tak lama dia berubah menjadi seorang staf, kemudian berubah lagi menjadi engineering di pusat kendali. Dengan kecepatan tangannya, dia meminta petugas mengamankan petugas aslinya yang diklaim sebagai pasien rumah sakit jiwa sesuai pengenal di tangannya. Bahkan ketika dia hendak menelepon atasannya, HP-nya berubah menjadi sebuah pisang. Giliran Lula yang menjadi seorang koki dan Merritt yang menyamar menjadi pelayan. Lula menunjukkan keahlian trik sulapnya untuk mengalihkan perhatian petugas di sana. Saat itulah Merritt menghipnotisi Owen dan membawanya masuk ke sebuah ruangan. Di ruang pertunjukan, ketika pembawa acara memanggil Owen Case, disitulah Merritt mengendalikannya bahwa akan tampil 3 pesulap yang terkenal yang akan membuka rencana penipuannya. Jack berada di belakang layar karena yang diketahui dia telah tewas dalam sebuah pengejaran. The Horsemen.
Rhodes terkejut saat melihat sebuah kartu yang dikirimkan kepadanya yang bertuliskan si bodoh. Natalie dan timnya datang ke lokasi ini untuk menangkap mereka. Rhodes mencoba menahannya, namun yang terjadi mereka punya bukti bahwa Rhodes berkomplot dengan para pesulap. Seseorang telah membocorkan rahasianya. Di ruang pertunjukan, tiba-tiba layar menampilkan sosok yang akan membuka kebohongan para pesulap ini. Jack yang dianggap telah mati nyatanya masih hidup dan dia berada di tempat ini. Bahkan agen FBI yang bernama Dylan Rhodes adalah penunggang kuda yang kelima. Seketika Cowan langsung melakukan penangkapan, namun dengan keahliannya Rhodes memborgol mereka dan langsung melarikan diri. 4 pesulap kemudian naik ke atap bangunan dan meluncur melalui sebuah lubang pipa. Mereka pun terkejut karena tiba-tiba berada di dapur restoran Cina. Bukan itu saja, ternyata mereka berada di Macau, padahal tadi mereka berada di New York. Dan rupanya di sana pun ada kembaran Merritt yang bernama Cass dan puluhan anak buahnya yang bersenjata. Mereka sengaja dijadikan objek sulapnya. Mereka kemudian dibawa menuju sebuah lokasi. Sedangkan di New York, Rhodes menuju lokasi pertemuan mereka, namun nyatanya 4 pesulapnya tidak berada di sana. Tiba-tiba, Bradley meneleponnya dari penjara. Dia mengetahui di mana posisi 4 pesulapnya berada dan dia ingin membuat kesepakatan dengannya. Tiba-tiba diperlihatkan anak dari Lionel Strike. Siapakah anak dari Lionel Strike itu? Kita lanjut. Si Cass ini rupanya dari sebulan yang lalu telah berhasil menghipnotis Merritt ketika menyamar menjadi petugas pizza dan langsung mengunduh data pribadi semua tim. Mereka pun dibawa untuk menemui atasan Cass dan dia adalah Walter yang diperankan oleh Daniel Radcliffe atau Harry Potter yang terkenal dengan mantranya yaitu Expecto Patronum. Dan satu lagi, Wingardium Leviosa. Wajib. Dia sengaja memalsukan kematiannya untuk hidup bebas di Macau. Walter kemudian menjelaskan caranya untuk mereka bisa berada di Macau. Dan saat mereka meluncur melalui lubang pipa tersebut, mereka berempat kemudian tidak sadar setelah melihat kilatan ultraviolet yang bertuliskan tidur. Setelah itu, dia membawanya menggunakan jet pribadinya menuju Macau. Walter dan Owen terlibat pertikaian hingga dia mendepaknya dari Okta. Owen telah membawa chip yang bisa mengakses kunci komputer di seluruh dunia. Dengan itu, dia bisa memanipulasi pasar dan memata-matai siapapun. Dan dia telah melelang chip tersebut. Dia ingin 4 pesulap ini untuk mencuri chip itu dari seorang pimpinan gangster Afrika Selatan. Walter pun menjanjikan hidup baru di negara ini dan tidak perlu sembunyi. Namun, jika menolak, mereka akan dibunuh. 3 pesulap menolak permintaannya, namun Daniel menyetujuinya. Sementara itu, Rhodes datang menemui Bradley yang bermaksud mencari tahu tentang keberadaan 4 pesulapnya. Untuk mendapatkan bantuannya, dia terlebih dulu harus membebaskannya dari penjara ini. Mereka berempat kemudian datang ke toko peralatan sulap untuk membeli berbagai perlengkapan. Sang pemiliknya adalah seorang nenek dan incunya bernama Lee. Daniel memutuskan langkah mereka berempat tanpa berkomunikasi dengan pimpinan mereka yaitu Rhodes. Setelah Bradley dibebaskan, mereka berdua akan terbang menuju Macau. Di dalam pesawat terungkap bahwa Rhodes adalah anak dari Lionel Strike. Dia dendam atas kematian ayahnya dan menyalahkan Bradley. 4 pesulap ini kemudian melakukan strategi dan perencanaan untuk mencuri chip tersebut. Mereka menghipnotis pimpinan gangster Afrika itu dan akan memanfaatkannya untuk misi mereka. Dan mereka berempat bisa masuk ke pusat penyimpanan chip itu yang dijaga super ketat. Di sana mereka mulai memainkan keahliannya. Ketika Merritt mengalihkan perhatian mereka, dan kita lihat aksi mereka guys.
How do you like it? Hey. 喂，咩嚟㗎？喂，唔好亂喐啊！ See? It's great stuff. 準備好未？ Hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkan chip tersebut. Walter diminta menghubungi seseorang ketika 4 pesulap ini membuat kekacauan seperti yang terjadi sekarang ini. Rhodes dan Bradley sampai di toko sulap yang berada di Makau. Di tempat itu, Rhodes ternyata melihat brankas yang digunakan ayahnya dalam aksi terakhirnya yang membuat dia menghilang sampai saat ini. Sang nenek bahkan memberikan sebuah jam tangan milik ayahnya. Dan tanpa sepengetahuannya, Bradley menghilang dari sana. Rhodes kemudian datang ke sebuah pasar dan menemukan Daniel di sana. Dia hendak menemui seseorang suruhan dari Sang Mata tanpa sepengetahuan Rhodes yang menurutnya bukan siapa-siapa lagi. Karena perkataan itu, Rhodes meninggalkannya. Walter dan anak buahnya kemudian datang. Daniel sadar ternyata orang yang dia anggap Sang Mata adalah Walter yang sudah menipu dan memperalatnya. Tiba-tiba Rhodes kembali muncul dan menyelamatkannya. Hingga akhirnya Rhodes yang ditangkap oleh mereka. Dia dibawa menemui seseorang dan itu adalah Arthur Tressler yang telah dikuras habis uangnya oleh Rhodes dan 4 penunggang kudanya. Dan Walter adalah anaknya. Dia dipaksa dan disiksa untuk mengembalikan chipnya kepada mereka. Dia bahkan dimasukkan ke dalam brankas besi dan dilempar ke dalam laut seperti yang dialami ayahnya. Dia teringat dengan ucapan ayahnya bahwa selalu ada rencana cadangan. Rhodes teringat jam ayahnya dan menggunakan jarum jam untuk membuka borgol. Tak diduga, ternyata pengkhianatnya adalah Bradley. Untungnya, Daniel terjun ke dalam laut untuk menyelamatkan Rhodes. Masalah muncul karena chip itu ternyata palsu dan mereka mulai kebingungan di manakah yang aslinya. Tak lama, Nenek dan Lee, pemilik dari toko sulap itu, datang dan mereka ternyata bagian dari Sang Mata juga yang sudah memperhatikan mereka sejak lama. Mereka mempunyai rencana untuk mengungkap kejahatan Walter. 4 pesulap kemudian membuat tayangan video dan membagikannya bahwa mereka akan hadir di London saat malam tahun baru untuk pertunjukan mereka. Walter dan ayahnya termasuk FBI dan Interpol mengejar mereka ke London. Malam itu, Jack muncul tiba-tiba dan menunjukkan kemampuan trik bermain kartunya. Begitu juga dengan Lula, di tempat berbeda dia menunjukkan trik sulap dengan burung merpatinya. FBI dan Walter yang mengetahui lokasi pertunjukan mereka langsung bergerak menuju lokasi. Walter terkejut saat melihat Rhodes masih hidup. Aksi keren dilakukan oleh Daniel. Ketika hujan turun, dia bisa mengendalikan hujan tersebut, bahkan mengembalikannya ke atas. Berbeda dengan Merritt yang sedang berada di sudut kota dan ditemukan oleh saudaranya. Dan saat polisi akan menangkapnya, mereka kembali menghilang. Kali ini Bradley membuat kesepakatan dengan pimpinan FBI yaitu Natalie agar mereka mudah menangkap 5 penunggang kuda itu. Dalam pelariannya, mereka dikejar oleh anak buah Walter hingga mereka tertangkap.
Di dalam mobil, mereka bertemu Arthur yang meminta chip itu untuk dikembalikan. Mereka kemudian naik kembali jet pribadinya si Walter. Setelah chip itu diberikan oleh Daniel, Walter kemudian mengeceknya dan ternyata itu chip asli. It's real. Coach, do marry Sue. Cass mengusulkan mereka dilempar dari atas pesawat. Saat Arthur dan anaknya sedang minum, ternyata itu adalah champagne palsu dan labelnya diganti dengan kartu yang bertuliskan "si bodoh". Ternyata pesawat itu belum terbang dan mereka masih berada di London. Dan di depan jutaan orang, mereka membuka kematian palsu yang dilakukan oleh Walter yang dibantu ayahnya yaitu Arthur. Dan kali ini, Dylan Shrike sebagai pimpinan mereka diperkenalkan secara langsung. Kemudian, mereka menjelaskan strategi dan aksi mereka untuk memanipulasi pesawat yang seolah-olah terbang dengan sebuah kipas angin raksasa dan air hujan palsu. Mereka juga telah menghipnotisi Cass dan seakan dia telah melempar mereka keluar dari pesawat. Chip asli itu akhirnya mereka dapatkan kembali. Cowan dan agen FBI lainnya kembali gagal menangkap mereka, dan Rhodes memberikan Natalie bukti kejahatan Arthur dan anaknya yaitu Walter. Rhodes dan 4 pesulapnya datang ke sebuah lokasi. Dia terkejut ketika melihat foto-foto ayahnya bersama Bradley, dan tiba-tiba muncullah Bradley. Dia menceritakan fakta sebenarnya bahwa mereka sebenarnya berteman. Di luar, mereka seakan saling mencemooh padahal itu strategi mereka. Namun, dia pun menyadari kesalahannya bahwa dia tidak mempersiapkan pertunjukan itu secara matang hingga merebut nyawa ayahnya. Bradley rela dipenjara hingga Rhodes menghilangkan dendamnya. Kini mereka pun tergabung dalam 5 penunggang kuda dari Sang Mata. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Now You See Me Chapter 2? Yang menarik dari setiap film Now You See Me ini adalah ketika 4 penunggang kuda menjelaskan trik di balik aksi mereka. Detail yang diberikan cukup rapi, namun sekali lagi mustahil. Plot twist yang disuguhkan dalam film Now You See Me Chapter 2 ini bisa dibilang terlalu dipaksakan. Namun saya sih enjoy menonton dari awal sampai akhir, apalagi ditemani dengan secangkir kopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.